Hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya suami dan istri saling menempatkan dirinya di dalam keluarga, yaitu berpusat kepada kasih Kristus. Penting sekali untuk suami dan istri dapat sepakat bekerja sama dalam pernikahan karena ada 3 titik rawan atau family matters yang akan ditemui dalam pernikahan oleh setiap pasangan. Yang pertama adalah usia 1-3 tahun setelah menikah. Peran yang berubah drastis dari sepasang kekasih menjadi sepasang suami istri, kemudian apabila dikarunia anak dalam waktu dekat akan berubah lagi secara drastis menjadi sepasang ayah dan ibu. Nah, fase perubahan ini membutuhkan adaptasi dan saling mendukung. Seharusnya usia 1-3 tahun pernikahan itu diisi dengan bonding secara emosional, saling mensupport, saling tahu apa yang menjadi kelebihan atau titik kritis dari pasangannya. Kemudian bisa bercerita curhat tanpa menghakimi, tanpa saling menyalahkan, tanpa saling menyudutkan. Nah, apabila fase ini tidak bisa dilewati dengan baik, maka perpindahan antara peran yang satu kepada peran yang lain itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Suami dan istri sama-sama menyibukkan diri. Biasanya istri kalau sudah menjadi seorang ibu menyibukkan diri kepada anak-anaknya. Suami yang merasa terabaikan menyibukkan diri kepada karir atau usahanya. Nah, ini titik rawan yang pertama. Kemudian titik rawan yang kedua, usia 15-20 tahun setelah menikah. Fase ini anak-anak sudah tumbuh menjadi remaja. Kembali muncul masalah di dalam keluarga dan tetap membutuhkan kesatuan hati untuk mengarahkan para remaja ini. Bila suami istri tidak sepakat, maka muncul konflik di area bagaimana kita sebagai orang tua menangani konflik pubertas anak remaja kita. Seringkali suami dibesarkan dengan cara yang berbeda daripada istrinya dibesarkan. Mungkin suami dibesarkan dengan penuh kebebasan, sedangkan istri dibesarkan dalam keluarga yang otoriter. Ada respon yang berbeda dalam menangani anak yang mulai bersosialisasi dan mungkin kasusnya seringkali melanggar jam malam. Nah, suami berpendapat biarkan saja, nanti juga anaknya pulang sendiri gitu ya. Kemudian istri berpendirian begitu membatasi ruang lingkup anak remajanya. Bisa dibayangkan kan konflik yang akan terjadi. Sehingga bukan tidak mungkin nanti tambah lebar, ada kubu ayah dan kubu ibu, semakin runyam jadinya. Kemudian titik kritis yang ketiga, usia 30 tahun setelah menikah. Fase ini anak-anak sudah menyelesaikan sekolah, mulai meniti karir, kemudian juga mereka mulai berumah tangga, mulai meninggalkan rumah satu persatu. Nah, fase ini disebut sebagai emptiness atau sarang kosong. Fase emptiness ini bisa menjadi fase emptiness, kesepian. Tentu sangat berbeda antara sarang kosong dengan kesepian. Sarang kosong apabila suami istri kompak, mereka akan tetap melakukan kegiatan bersama-sama. Mungkin menebus waktu-waktu di masa lalu, pada saat mereka mungkin disibukkan oleh berbagai macam hal. Ini saatnya untuk mempererat bonding di antara keduanya. Melakukan perjalanan yang mungkin dulu sulit untuk dilakukan. Namun apabila kenyataannya emptiness berubah menjadi emptiness, maka suami istri akan merasa asing satu dengan yang lain dan mulai menjalani kehidupan masing-masing. Nah, 3 titik rawan ini perlu disiasati dengan apa? Dengan kesepakatan. Suami dan istri bersepakat dan menempatkan Kristus sebagai pusat dari keluarga kita. Suami dan istri yang sepakat akan menjadi teladan sehingga anak-anak dapat mengasihi dan mentaati orang tuanya. Meskipun demikian, di Efesus 6 ayat yang keempat mengingatkan juga, bukan hanya teladan dari melihat suami istri saling mengasihi, tapi ada bagian Efesus 6 ayat yang keempat mencatat bahwa para ayah jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Terjemahan dari New King James mencatat, Fathers, do not provoke your children to wrath. Bagaimana seorang ayah dapat menjadi provokator sehingga anaknya menjadi marah? Ternyata dengan cara mengabaikan, membiarkan, merendahkan, tidak menghargai, tidak menjadi teladan, dan juga tidak menegur pada saat anaknya berbuat salah. Kita lihat di Alkitab mencatat ada seorang raja yang besar
dia mengalami hal ini, ya, tidak berjaga-jaga di area ini. Daud pernah melakukan kesalahan di area ini. Raja yang besar mendapat masalah ternyata di area ini. Bukan di medan perang, tapi ternyata di dalam keluarganya. 2 Samuel 13-19 menceritakan tragedi yang menimpa keluarga Daud. Daud memiliki beberapa orang anak dari beberapa orang istri. Bisa dibayangkan apabila beberapa orang istri akan sulit untuk menerapkan kesepakatan, peraturan, bisa saling mengasihi, akan sulit kondisi yang seperti itu. Nah, suatu kali putra sulung Daud, Amnon, jatuh hati kepada saudarinya yang berbeda ibu, yaitu Tamar, adik dari Absalom. Amnon memakai akal licik dengan berpura-pura sakit untuk dapat menodai Tamar. Setelah kejadian itu, Absalom, kakak dari Tamar, sangat marah. Dan Absalom sebenarnya menunggu tindakan Daud untuk mendisiplinkan atau berbuat sesuatu kepada Amnon. Tetapi ditunggu hingga 2 tahun, Daud tidak melakukan apa-apa kepada Amnon. Lihat di sini bahwa Daud membiarkan masalah atau konflik berlarut-larut tanpa solusi. Singkat cerita, Absalom membalaskan dendam dengan membunuh Amnon. Absalom tahu bahwa Daud pasti tidak melakukan apa-apa. Seperti pada saat Amnon berbuat salah dan Daud membiarkan hal itu terjadi. Tapi untuk berjaga-jaga, Absalom melarikan diri. Daud tidak mencari Absalom dan berinisiatif untuk memanggil pulang Absalom, hingga ada kerabat dekat dari Daud berpikir tentang hal ini. Akhirnya disepakati untuk membawa pulang Absalom, tapi Daud menghindari Absalom untuk pulang ke rumahnya. Absalom pulang ke rumahnya sendiri dan tidak ada interaksi di antara keduanya. Nah, di sini mulai lagi muncul kemarahan dari Absalom. Akhirnya apa yang terjadi? Absalom bersepakat untuk memberontak terhadap Daud, dan benar terjadi. Absalom benar-benar memberontak kepada Daud hingga Daud harus melarikan diri dari kerajaannya sendiri. Pasukan dari Absalom berperang melawan pasukan daripada Daud. Timbul peperangan yang memakan korban jiwa yang besar sekali, 20.000 jiwa pada saat itu. Pada saat suatu ketika Absalom meninggal di tangan prajurit Daud, apa yang terjadi? Daud ternyata menyesali kematian Absalom. Tertulis di dalam 2 Samuel 18 dan 19, bagaimana Daud sampai meratapi kematian Absalom. Aneh bukan? Pada saat Absalom hidup, Daud membiarkan, tidak mengusahakan adanya rekonsiliasi atau suatu hal yang membawa kepada perbaikan. Tapi pada saat Absalom meninggal, Daud menyesal meratapinya sedemikian rupa. Nah, penyesalan tinggallah penyesalan, tidak bisa menyelesaikan masalah. Lihat betapa mengerikan akibat yang ditimbulkan bila orang tua tidak mengerti kebenaran ini. Daud tidak terampil menyelesaikan konflik di dalam keluarganya. Ada 4 cara bagaimana kita menghadapi konflik di dalam keluarga maupun di dalam relasi kita. Yang pertama adalah fight, ya. Kita marah, kita bertengkar, kita agresif, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang abuse, merendahkan, menyakiti dan lain sebagainya, menyerang, kemudian menyalahkan situasi. Mekanisme yang kedua adalah flight. Lari, menganggap tidak ada, lari dari masalah. Dan dalam hal ini Daud melakukan mekanisme yang kedua, flight. Lari, menghindar, menganggap bahwa masalah dapat selesai dengan sendirinya. Yang ketiga adalah freeze, beku, pasrah, tidak melakukan apapun. Overthinking sendiri, tenggelam dalam pemikiran sendiri, tapi ya itu, tidak melakukan apa-apa. Mekanisme yang keempat, yang terbaik adalah face it, menghadapi masalah yang ada. Sungguh disayangkan bahwa Daud bukannya menghadapi masalah yang ada, tapi memilih untuk menghindar dari masalah. Sehingga konflik yang ada bukan terselesaikan, malah bertambah semakin besar. Konflik terjadi karena ada harapan yang tidak terpenuhi, dan harusnya dicari tahu bagaimana memenuhi harapan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi. Komunikasi yang asertif, komunikasi yang membangun, yang menghargai, bukan menyerang pribadi. Komunikasi yang mengedepankan perasaan kita, kemudian mengedepankan apa yang kita harapkan dari kondisi ini.
Kalau dibiarkan berlarut-larut atau tidak terselesaikan, maka konflik akan mengakibatkan timbul kebencian, kemarahan yang terpendam, kemudian masalah lama dapat muncul atau terungkit kembali, dapat menurunkan produktivitas kita, kemudian menciptakan agresi yang tidak berkesudahan. Tanpa disadari, hati yang dipenuhi dengan konflik dapat mendorong seseorang untuk memiliki keinginan menyerang orang lain dan menimbulkan konflik baru lagi. Konflik yang satu belum selesai, ada konflik baru, dan seterusnya. Tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaian. Nah, oleh sebab itu alangkah baiknya bila setiap konflik yang terjadi dapat diselesaikan. Apabila konflik dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat menjadi sarana pertumbuhan di dalam kita membangun relasi. Entah itu relasi keluarga atau relasi di dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Di dalam bukunya Love and Respect, Emerson Eggerichs menggambarkan suatu siklus yang ia sebut sebagai The Family Crazy Cycle. Anak yang tidak dikasihi, maka ia tidak dapat menghormati orang tuanya. Orang tua yang tidak dihormati, maka tidak dapat mengasihi anak-anaknya. Siklus ini tidak berujung dan saling menuntut untuk dikasihi dan dihormati, sehingga tidak ada relasi yang bertumbuh. Siklus yang selalu menuntut dikasihi dan menuntut untuk dihormati. Padahal sebenarnya Kristus sudah memberikan teladan yang luar biasa. Bukan kita yang harus mencapai Kristus, tapi Kristus yang menemui kita. Kristus yang rela turun untuk menjadi manusia. Dalam hal ini, orang tua harus sepakat terlebih dahulu memberikan kasih tanpa syarat kepada anak-anaknya. Mereka bisa berbuat seperti itu karena sudah terlatih pada saat menjadi suami dan istri. Sebelum menjadi seorang ayah dan seorang ibu, suami dan istri dilatih. Untuk apa? Istri tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kalau sudah terlatih seperti itu, maka akan mudah untuk menjadi orang tua yang mengasihi anak-anaknya tanpa syarat. Ingat teladan ini, Kristus yang menjumpai manusia. Kita tidak bisa mengharapkan anak-anak kita datang menjumpai kita, dan kita tetap di tempat yang tinggi dengan keangkuhan, dengan egoisme kita menunggu mereka yang menghampiri kita. Tapi menurut teladan Kristus adalah orang tua yang turun menghampiri anak-anaknya. Orang tua yang terlebih dahulu mengasihi anak-anaknya. Nah, inilah yang akan menjadikan masing-masing anggota keluarga bertumbuh. Anggota keluarga yang mau saling mengasihi dan saling menghormati akan menciptakan cycle yang berbeda daripada yang tadi. Dan ini akan tercipta yang dinamakan dengan the family energizing cycle. Siklus yang sangat powerful, memberikan energi kehidupan dan kekuatan bagi masing-masing anggota keluarga yang ada di tempat itu. Kasih orang tua ternyata memotivasi anak untuk menghormati orang tua. Dan hormat juga respek dari anak akan memotivasi orang tua untuk lebih mengasihi anak-anaknya. Siklus yang tidak berhenti ini akan menciptakan satu pertumbuhan yang luar biasa, di mana keluarga Kristen akan menjadi keluarga yang powerful, yang kuat, yang luar biasa, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Nah, siklus inilah yang Paulus maksudkan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi siklus yang seperti ini yang saling support karena ada love and respect yang benar, tidak saling menuntut tapi saling memberikan. Ini akan membuat setiap anggota keluarga bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Kasih orang tua memotivasi anak untuk respek, membuat keluarga dapat menghadapi segala tantangan di kehidupan yang tidak mudah ini. Keluarga memiliki kekuatan menghadapi pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, dan kesulitan hidup lainnya bersama-sama. Karena kita tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, sulit rasanya untuk kita terhindar dari berbagai macam kesulitan. Tapi apabila keluarga kuat dari dalam keluar, maka kita bisa menghadapi bersama-sama, bangkit dan jadi pemenang. Keluarga yang kuat juga akan siap untuk melayani Tuhan bersama-sama. Kuat di dalam
dan menjadi berkat di luar. Sukacita yang besar bila seluruh anggota keluarga, anak-anak kita siap diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah untuk melayani Tuhan seperti yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 sampai ke-20. Di situ dikatakan luar biasa. Bisa dibayangkan prajurit Tuhan gagah perkasa, berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman yang aktif, ketopong keselamatan, dan pedang roh yang berfungsi luar biasa. Mari kita responi firman Tuhan untuk para orang tua, terlebih dahulu menjadi godly parents sebelum kita melihat anak-anak kita menjadi godly children. Suami dan istri kembali kepada fungsinya sesuai dengan rencana Tuhan. Mungkin ada kendala-kendala sehingga kita sulit untuk melakukan peran istri dan suami. Tidak ada salahnya untuk meminta bantuan orang yang memang kompeten di bidang itu, untuk mencari tahu apa yang menjadi akar masalah, untuk mencoba menguraikan benang yang sudah terlalu kusut, dan suami dan istri bisa sama-sama bertumbuh, bisa sama-sama merubah atau memiliki cara pandang yang berbeda dengan pendampingan khusus ini. Kita menghubungi mentor rohani kita mungkin ya, di gereja, di komunitas dan lain sebagainya. Supaya apa? Ada pertumbuhan. Memang tidak bisa kita mengharapkan ada satu perubahan yang drastis. Tapi selama kita hidup dan ada pertumbuhan itu, disitulah kehidupan rohani kita aktif. Dan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang tadi dikatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup hari-hari ini. Bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada untuk kita semua yang mendengar firman Tuhan dan memang merasa mendapatkan rema. Ayo, ini waktunya untuk kita meresponi. Belum ada atau tidak ada kata terlambat. Masih ada yang bisa kita lakukan. Mungkin banyak ketidaksempurnaan selama kita mengelola keluarga kita di sana sini, tapi ya perlu kita ketahui bahwa pada saat kita meresponi firman Tuhan, ketahuilah bahwa kesempatan masih Tuhan berikan dan Tuhan masih membuka tangannya untuk kita berbalik dari jalan yang salah kembali kepada jalan-jalan yang benar. Kemudian kita juga sadar bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kita tahu bahwa kondisi di luar sana demikian mengerikannya. Apabila anak-anak terhilang, anak-anak tidak mendapatkan kasih, tidak dimuridkan di dalam rumah, maka dunia akan siap sedia 24 jam memuridkan anak-anak kita. Akibatnya apa? Bukan tadi anak-anak kita menjadi prajurit yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa pujian penyembahan, tapi anak-anak kita begitu mudah dikalahkan dan mengikuti arus dunia ini. Yuk para orang tua, jemaat yang dikasih Tuhan, terus mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan atas keluarga kita, yaitu keluarga yang bangkit dan jadi pemenang.